warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pemuji UKIN PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspayuni, NIM 22104180304, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 di UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Saya mengajar di SD Negeri 239 Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di kelas 4. Pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan mengangkat materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan subtema hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Berikut praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad ke Madinah. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar hari ini dipermudahkan dan menjadi berkah untuk kita semua ya. Yang memimpin doa, ayo maju Alif. Berdoa dimulai.
peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Kita kemarin sudah lihat peristiwa Nabi Muhammad ya, kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sekarang kalian sudah baca belum di bukunya? Apa hikmah dari peristiwa perjuangan Nabi Muhammad ke Madinah? Ya, Dinda. Rintangan dan cobaan hidup harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Ya, itu ya. Hikmah yang kedua, di mana dalam kisah Nabi Muhammad ke Madinah itu ada rintangan ya, ada rintangan, ada cobaan. Yang mana Nabi Muhammad melaluinya dengan rasa yang sabar dan penuh keyakinan kepada Allah bahwa peristiwa itu atau permasalahan itu akan selesai. Sekarang kita lihat materi hari ini. Sudah buka di halaman 70? Nah, kita lihat flashback kembali ke belakang dari materi yang kemarin. Kita sudah belajar urutan kisah dari Nabi Muhammad dari mulai Mekah, di mana Nabi Muhammad di Mekah mendapatkan apa? Di Mekah mendapatkan yang namanya ancaman ya. Dari mulai Mekah sebelum Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad sudah mau dibunuh oleh kaum Quraisy. Baiklah, sekarang kita lihat hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dari perjuangan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan ke Madinah itu ada beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama apa, Jio? Ya, yang pertama hikmahnya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Kita lihat lagi, kita ingat peristiwa yang kemarin yang berkaitan dengan kepasrahan kepada Allah apa? Ya, Alif, apa Alif? Pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar melakukan pertandaan kenikmatan sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di dua sur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mengatakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara penuh. Ya, itu contoh kepasrahan. Ya, contoh kepasrahan kesabarannya kepada Allah di mana ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar merencanakan ya dengan matang untuk perjalanannya ke Madinah. Ketika di pertengah jalanan di Gua Sur, tepatnya di Gua Sur, mereka bersembunyi di sana dan ketika itu ada kelompok kaum Quraisy yang ingin memasuki gua itu. Dan ketika itulah mereka pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan akhirnya dilindungi Allah dengan cara apa? Laba-laba membuat sarang di depan pintu goa. Tandanya apa? Kalau laba-laba membuat sarang di pintu goa, itu berarti tidak ada orang di dalamnya. Itu cara Allah melindungi Nabi Muhammad. Ya, contoh kepasrahan dan keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah. Hikmah yang kedua, siapa? Bunga. Dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya, sehingga cita-cita perjuangan itu tercapai. Ya, yang kedua, jadi dalam suatu perjuangan seseorang harus memperjuangkannya dengan sangat keras ya. Yang ketiga, ya Ninda. Perlunya ukhuwah persaudaraan dan kerjasama untuk mencapai cita-cita bersama. Nah, hikmah yang ketiga, perlu persaudaraan dan kerjasama. Jadi kalau kita mau mencapai cita-cita itu, kita harus ada yang namanya apa? Tali persaudaraan dan kerjasama
perjalanan Nabi selama sampai ke Madinah. Sekarang, hal-hal yang dapat diteladani. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang dapat diteladani. Sifat yang pertama, apa Azril? Kesabaran dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani ya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memiliki sifat sabar dan yakin kepada Allah. Kepada siapa? Allah. Kepada Allah, bahwa setiap masalah pasti kita akan lalui. Seperti halnya Nabi Muhammad, ya, sesuatu yang tidak mungkin sudah terjebak dalam gua, tidak bisa kemana-mana, di depan ada musuh, di belakang tidak bisa kemana-mana, di belakang tidak bisa, di depan pun ada musuh, jadi tidak bisa kemana-mana. Jalan satu-satunya hanya pasrah, bersabar dan yakin bahwa Allah akan membantu. Ternyata Allah membantu. Membantunya Allah memerintahkan laba-laba, kata tadi, laba-laba buat sarang di depan pintu gua itu, dibuat oleh laba-laba, dan akhirnya melindungi Nabi Muhammad beserta sahabat dan pengikutnya. Itu ya. Sifat teladan yang kedua, sifatnya apa? Putih. Ya, yang kedua, kita harus memiliki sifat ulet. Ulet itu apa? Bekerja keras, ya, sungguh-sungguh. Ya, kalau mau mencapai sesuatu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ulet dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, Cio. Iya, yang ketiga kita harus memiliki ikhlas, sifat ikhlas dan rela berkorban. Kalau mau mencapai sesuatu, kita harus memiliki sifat ikhlas dan rela berkorban. Misal, kalau kalian mau juara satu, kalian pasti harus berkorban. Berkorbannya apa? Berkorban belajar. Apa waktu bermainnya akan berkurang karena mau belajar dan mendapatkan juara satu. Itu sudah berkorban namanya. Ya. Kalau kalian tidak mau berkorban, tidak mungkin bisa mencapai cita-citanya. Paham? Yang keempat, Aris. Ya, yang keempat harus ada kerja sama. Ya, antar kawan itu harus ada kerjasama. Oke. Oke, selanjutnya nanti ya. Oke, sudah ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini Ibu akan melakukan asesmen ya. Ini nanti kita akan melakukan asesmen ya. Asesmennya dengan memainkan games, bermain game sambil menjawab soal ya. Bermain game sambil menjawab soal. Nanti ini akan dibagikan. Perhatikan baik-baik permainannya dengan cara mengangkat jawaban kalian di atas. Lihat, di sini ada A. Nanti bagikan ya, dibagikan ya. Sudah dapat semua? Sudah. Kalian lihat cara permainannya dengan cara pilih apa soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda ya. Untuk dijawab bukan ditulis tapi diangkat. Jawabannya kalian lihat di sini ada A, B, C dan D. Ada? Kalau kalian mau jawabannya A, maka letak huruf A itu berada di atas. Coba A, mana A? Nah, kalau yang B, cari B. B itu ada di atas. Kalau jawabannya B, berarti B-nya di atas. Ya. Kalau C, berarti C yang di atas. Tangannya tidak boleh menyentuh yang warna hitam. Tangannya harus di samping dan dipegang dua seperti ini. Paham? Nah, nanti ketika Ibu menyelesaikan membaca soal, kalian angkat jawaban kalian, entah A, B, C atau D. Paham? Oke. Nanti nilainya akan tampil di sini. Ya, kita lihat sama-sama nanti di sini soal dan jawaban dari kalian. Bisa kita mulai? Bisa. Sudah paham materi yang tadi? Sudah. Oke,
ini soalnya ya. Soal yang pertama, hijrah artinya A. Kisah belum, B. Pindah, C. Jatuh, atau D. Cerita. Silakan diangkat jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Ayo diangkat Rangga. Rangga diangkat jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat B. Pindah. 16 orang yang benar ya. Aditya, Alif, Akila, Aulia. Yang duluan angkat scan dia yang duluan dapat nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 2. Ayo siap-siap semua. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhijrah ke A. Mekah, B. Madinah, B. Jeddah, C. Madinah, atau D. Kufah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo diangkat nak. Diangkat jawabannya, diangkat. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Ya. Angka tertinggi Aditya, Alif, Akila ya, dan lain-lain. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Oke, dengan nomor 3. Berbagai rintangan dan cobaan yang sangat berat harus dihadapi oleh muslimin dengan penuh A. Kesabaran, B. Kemarahan, C. Kekesalan, atau D. Ketidaksabaran. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Oke, kita lihat, kita cek jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Siap-siap nomor 4. Dalam menghadapi suatu peristiwa, setiap muslim hendaknya bersikap A. Kesedihan, B. Ulet dan tawakal, C. Kemarahan, atau D. Kemurungan. 1, 2, 3, 4 angkat. Diangkat. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Apa yang menjadi tujuan utama
Yang nomor 3 Gio sama yang nomor 4 Haris. Haris salah di nomor 6 dan nomor 9. Kemudian Akila salah di nomor berapa ini Akila? 4 dan 7 ya. Dani salah 3, Aulia salahnya 3, berarti nilai 70. Gusti salah 3, berarti nilai 70 juga. Bunga juga salah 3, Yoga salah 3, Alif salah 3, Faisal salah 3, Hafiz salah 4, Hafiz, Jepran salah 4, Ninda salah 4, Fadil salah 4, Dika salah 5, Rangga salah 6, Azril salah 6. Jadi nilai tertinggi di Aditya. Salam untuk Aditya. Itu permainan tadi. Dari permainan tadi kita bisa mengetahui kemampuan kita karena sudah belajar tadi ya. Sekarang refleksi. Lihat di sini. Refleksi penilaian. Apakah kalian sudah paham atau belum? Nanti di sini bisa kalian contreng di depan ya. Contreng yang mana yang paham, yang mana yang belum. Oke? Bisa? Bisa. Refleksi atau yang pertama yaitu mengetahui hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ipa, menceritakan Ipa. Ya. Oke, itu hasil refleksi hari ini. Nah, sekarang yang dapat disimpulkan dari materi hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Azril, ini Alif. Ya, kesimpulan yang pertama, hijrah artinya apa tadi? Berpindah dari tempat lain, itu arti hijrah. Kemudian hikmah dari perjalanan Muhammad ada berapa poin nanti? Tiga. Ada berapa? Tiga. Yang pertama apa Ninda? Ninda. Mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi suatu peristiwa. Ya, yang pertama mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang kedua, Aditya apa Aditya? Dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga menghasilkan perjuangan yang tercapai. Ya, yang kedua, dalam perjuangan harus dapat memberi segala yang dimilikinya ya, supaya cita-cita perjuangan Islam dapat tercapai. Yang ketiga, Bunga. Punya ukhuwah atau persaudaraan dan kerjasama untuk mencapai cita-cita bersama. Ya, perlunya ukhuwah atau persaudaraan dan kerjasama untuk mencapai cita-cita bersama. Sekarang dari hikmah tadi ada beberapa teladan, sifat teladan yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bersifat apa ini? Terus apa lagi? Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Tawa. Terus? Terus dan kerjasama. Jadi sifat-sifat inilah yang dapat kita teladani dari hikmah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelum mengakhiri materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk materi selanjutnya nanti silakan kalian pahami lagi ya berkaitan dengan kisah hijrah Nabi Muhammad itu sendiri. Nanti ada penilaian dari Ibu ya.